Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah dia berjaga-jaga. Dan dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menunda-nunda suatu pekerjaan. Ketika kita menunda untuk melakukan sebuah pekerjaan saudara-saudari, sebetulnya secara tidak sadar kita sedang memberi beban lebih berat kepada diri sendiri di masa yang akan datang. Betapa sering saya misalnya membuat niat untuk tidak menunda-nunda pekerjaan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, namun kesalahan yang sama seringkali terulang. Sekali lagi beban pekerjaan menumpuk sebagai akibatnya. Saudari dan saudara terkasih, dalam perumpamaan yang kita dengarkan tadi tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia, kunci ukurannya ialah menunda atau tidak menunda sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah tanggung jawab. Hamba yang setia mengerjakan tugasnya kendati pun tuannya tidak ada. Hamba yang tidak setia menunda-nunda tugasnya lalu mengisi waktu ketidakhadiran tuannya itu dengan berpesta pora. Melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Dia pun mendapat hukuman karena tertangkap basah mengabaikan tanggung jawab. Kesalahan utamanya saudara-saudari adalah dia menyalahgunakan kepercayaan dari tuannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk tidak menunda-nunda kesempatan meningkatkan kerohanian, menimba rahmat pengampunan, memperkuat dasar iman, dan semua hal lain yang menjadikan kita semakin layak, semakin bertumbuh, semakin berbuah di hadapan Tuhan. Ketika mulai mewartakan kedatangan kerajaan Allah, Yohanes mewartakan pertobatan. Demikian juga Yesus, semua itu mendesak karena menunda. Hati dimurnikan akan menimbulkan kemampuan nurani membaca jerat kegelapan yang mengancam jiwa. Maka setiap orang beriman, kita semua saudara-saudari haruslah siap sedia dengan batin yang selalu terbuka bagi rahmat dan kerahiman Tuhan. Saudari dan saudara, ketika kita menunda-nunda kesempatan berdoa, kita akan tergoda ke dalam dosa,
meremehkan kerohanian. Ketika kita menunda-nunda menerima sakramen, kita tergoda ke dalam dosa, mengabaikan peranan Tuhan. Kita bisa terbawa ke jalan kegelapan. Ketika kita lalai merenungkan firman Tuhan, kita bisa terbawa ke jalan yang sesat, mencari kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan sendiri. Kita bisa saja, bukan tidak mungkin, menggunakan kekuatan magic. Kita mengandalkan uang dan harta. Kita menekankan peranan dan kekayaan. Semuanya itu terjadi karena nurani kita sudah tumpul. Nurani kita dibuai oleh nilai-nilai dan tawaran kenikmatan dunia. Maka sebelum terlambat, saudara-saudari, tanggapilah suara Tuhan saat ini juga. Berjaga-jaga, bersiap sedia. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu menggunakan seluruh kesempatan hidup kami sebagai kesempatan berjaga-jaga. Kuatkan kami agar kami tidak suka menunda-nunda apapun, baik dalam hidup jasmani maupun rohani, sehingga kami nanti Kau dapati bertumbuh, berbuah. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.